Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Sekarang coba lihat kanan dan kiri kalian. Apakah hadir semua hari ini teman-temannya? Hadir. Wah, hebat, kelas 2 hadir semua ya. Iya. Sambil Ibu siapkan materinya, kalian siapkan alat tulisnya dulu ya. Sudah, Ibu. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal perasaan kita. Ada perasaan sedih, senang, dan juga gak nyaman. Masih ingat ya kemarin pembelajaran kita? Masih. Hebat. Sekarang siapa di sini yang pernah membaca buku terlalu dekat lalu matanya itu merasa perih? Coba angkat tangannya. Saya. Nah, banyak ya. Sekarang hari ini Ibu punya cerita tentang seorang anak bernama Kadek yang dia itu suka membaca, tapi matanya itu sering merasa perih karena saat membaca dia terlalu dekat dengan bukunya. Nah, dari cerita Kadek itu kita bisa sambil belajar kalimat SPO. Sudah siap belajar ya? Sudah, Ibu. Baik, materi kita hari ini adalah kalimat SPO. Sebelum ke materi, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan apa itu kalimat SPO. Yang kedua, menemukan subjek, predikat, dan objek pada cerita Kadek. Yang terakhir, yaitu dapat menyusun kalimat SPO. Baik, langsung ke materi. Apa itu SPO? S-nya adalah subjek, yaitu siapa yang melakukan. P-nya adalah predikat, yaitu apa yang dilakukan. Dan O-nya adalah objek, yaitu siapa atau apa yang dikenai tindakan. Contohnya, Ani mencuci tangan. Ani adalah subjek, mencuci adalah predikat, dan tangan adalah objek. Nah, Ibu tadi kan bilang ada Ibu punya cerita tentang Kadek. Ini judulnya Kacamata Kadek. Ibu bacakan ya. Kadek sangat senang membaca buku, baik di rumah maupun di sekolah. Namun ia memiliki kebiasaan membaca terlalu dekat, hanya sejengkal dari wajahnya. Kebiasaan itu membuat matanya terasa perih, berat, dan berair hingga ia sering mengucapnya. Melihat kondisi tersebut, ayah Kadek menjadi khawatir dan segera membawanya ke dokter mata. Di sana, dokter memeriksa mata Kadek dengan teliti dan menjelaskan bahwa ia perlu memakai kacamata agar matanya itu tidak mudah lelah. Sejak memakai kacamata, Kadek dapat membaca buku dengan lebih nyaman dan matanya tidak sakit lagi. Nah, ini contoh kalimat SPO dari cerita Kadek tadi. Sekarang Ibu tanya kepada kalian, Kadeknya itu apa ya? Subjek. Betul. Membacanya apa? Predikat. Buku apa ya? Objek. Lalu kalimat kedua, dokter memeriksa mata Kadek. Dokter itu apa? Subjek, Ibu. Betul. Memeriksa apa? Predikat. Mata Kadek apa? Objek. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sambil Ibu ke Andin dulu, anak yang lain, anak kelas 2 yang lain membaca kembali ya cerita kacamata Kadek barusan. Baik, Ibu. Ke Andin dulu. Iya. Andin ikut Ibu ya. Sini Andin ya. Jadi hari ini kita akan belajar menyusun kalimat SPO ya. Baik, Andin, hari ini kita akan belajar menyusun kalimat SPO. Ini ada kartu bergambar. Ini ingat ya, ini Kadek. Ini membaca. Ini buku ya. Ini ikut Ibu ya ntar lagi ya. Kadek. Kadek. Betul. Membaca. Membaca.
Membaca. Terus buku. Buku. Kadek membaca buku. Ayo. Kadek membaca Buku. buku. Hebat. Sebentar ya. Ini apa? Kadek Tuh. Ini apa? membaca Salah. Ini buku. buku. Tuh, sekarang Andi nyusun ya. Kadek membaca buku. Silakan disusun. Yang mana dulu, Kadek? Mana Kadek? Tuh. Membaca tadi mana? Tuh. Buku mana? Tuh. Kadek membaca buku. Kadek membaca buku. Wah, hebat hari ini Andin. Oke Andin, kita kembali ke tempat duduknya Andin ya. Baik anak-anak, sekarang kembali ke kegiatan kita hari ini, yaitu mengerjakan LKPD berkelompok. Ibu sudah siapkan LKPD berkelompok yang akan kalian kerjakan selama 10 menit. Jadi ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk Andin tetap bersama ibu ya. Iya, Bu. Bu, kasih Bu. Ya, ini kelompok 2. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan langsung tanya ibu ya. Ya. Andin ikut ibu lagi boleh? Bawa buku. Iya, bawa. Hah? Sini Andin. Jadi kita akan menyusun kalimat SPO lagi. Ingat-ingat ya Andin, ibu ajarkan. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Ini apa? Subjek. Ya, tuh. Ini Predikat. tuh. Ini Objek. betul. Jadi kadek itu subjek. Jadi subjek di mana tadi Andin boleh letakkan di mana letak subjek? Di mana tadi? Wah, hebat. Buku ini adalah objek. Di mana letak objek tadi? Di sini. Hebat. Sekarang membaca yaitu predikat. Letakkan di predikat. Wah, hari ini hebat ya Andin. Sekarang Andin kembali ke tempat duduknya lagi ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang ibu minta satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu minta kelompoknya dia, boleh? Boleh. Maju. Dibacakan ya dia. Baik. Membuat kalimat. Kadek membaca buku. Subjeknya kadek. Predikatnya membaca. Objeknya buku. Kadek mengucek mata. Subjeknya kadek. Predikatnya mengucek. Objeknya mata. Wah, hebat ya. Hari ini teman kita dia sudah hebat merangkai kalimat SPO. Beri tepuk tangan untuk dia. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dari materi kita hari ini adakah yang ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham. Wah, hebat. Sekarang ibu mau menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk mengecek pemahaman kalian. Ini ada kalimat kadek mengucek mata. Kadeknya itu apa? Subjek. Mengucek Predikat. mata Objek.
Andin untuk maju ya sebentar, boleh? Sini Andin. Ya. Nih, ada kadek mengucap mata. Kadek mengucap mata. Kadek itu subjek, mengucap itu predikat, mata itu objek. Subjeknya mana ya? Boleh ditunjukkan? Iya. Kadek itu subjek. Mana kadek? Yang ini, Bu. Betul. Mata itu objek. Yang mana? Mata yang ini. Betul. Lalu mengucap itu predikat. Mana yang mengucap? Tadi? Yang ini, Bu. Betul. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk Andi. Jangan kembali. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sebelum diakhiri, ibu punya tugas kecil yang harus kalian kerjakan di rumah. Jadi kalian nanti mencari satu kalimat SPO lalu tuliskan di buku catatan kalian ya. Untuk Andin nanti belajar menempel subjek predikat objek ya di rumah. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa di dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kita hari